memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir. Kalau mau semangat sih, masa pagi-pagi nggak semangat? Coba kalau saya bilang apa kabar, jawabannya baik, 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 luar Biasa. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, 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 luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Nah, pada pagi hari ini, harinya cuacanya mendung, ya kan, hujan. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru di semester 1, semester ganjil. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa pagi ini? Nasi gemuk. Nasi goreng. Nasi goreng. Banyak banget. Lagi sama makan teh. Oke. Dan semuanya udah sarapan kan? Nah, materi kita sebelumnya kita bahas sistem sirkulasi kan ya? Iya. Nah, bagaimana makanan itu bisa kita cerna? Bagaimana sih makanan itu bisa jadi energi buat kita? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah? Ya, oke. Tahu nggak sih makanan itu gimana sih caranya biar bisa menjadi sebuah energi bagi tubuh? Nggak tahu. Oke. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas di materi ini adalah materi sistem pencernaan. Tadi anak-anak ibu udah jawab nih. Hari ini saya sarapan, Bu. Sarapannya nasi gemuk. Sarapannya makan roti, makan pisang goreng, kemudian minum susu, kemudian minum teh, dan lain sebagainya. Tahu nggak kandungannya apa? Nggak tahu kandungannya apa? Nggak tahu ya? Oke. Nah, yang kita bahas pada hari ini tentang sistem pencernaan dan zat makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa sih yang kalian lihat di sana? Makanan. Ada apa aja itu? Alpukat. Mana? Ada apel, ada roti, iya ada telur, ada ikan, ada anggur, ada nasi di situ? Ada. Ada alpukat juga. Ada sayuran? Ada. Nah, semua itu adalah makanan dan makanan di dalam makanan itu kandung zat-zat di dalam. Oke. Saya punya satu permasalahan. Masalahannya pagi ini saya sarapan roti, saya sarapan pancake dan segelas teh. Banyak banget ya sarapannya ya. Iya, kekenyangan ya. Kalau kekenyangan ngantuk gak sih? Ngantuk. Oke. Nah, ketika sampai di sekolah, saya merasa mengantuk. Apakah hal itu berkaitan dengan sarapan tadi? Kira-kira iya nggak? Iya. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena makan terlalu banyak. Oke, karena makan terlalu banyak. Kira-kira yang dikonsumsinya zat apa? Oh, berarti udah ada tahu apa itu karbohidrat, apa itu protein, apa itu lemak. Udah ada yang tahu kan? Mungkin sudah pernah sekilas mendengar tentang karbohidrat, protein, lemak. Mungkin dari SD, SMP, SMA pun kita bahas lagi. Ini di sistem pencernaan. Sampai di sini di pertanyaan ini ada gambar yang tadi. Kira-kira ada nggak yang mau Ananda tanyakan? Ya, kenapa Ayasa? Bagaimana kondisi tubuh kita jika salah satu dari makanan tersebut tidak kita konsumsi? Misalnya seharian saja cuma makan sayuran. Oke, bagaimana sih kondisi tubuh kita jika dalam satu hari ini nih kita mengkonsumsinya hanya sebagian aja? Misalnya karena programnya diet nih, misalnya Jim nih, Jim kamu mau diet ya Jim?
Ya, Jin mau diet, tapi saya rasa Jin nggak perlu diet lagi ya, Jin ya udah kurus banget gitu. Oke, Jin mau diet, dan dia nggak konsumsi yang makan nasi, nggak konsumsi yang namanya nasi. Yang dikonsumsinya sama si Jin itu sayuran mulu. Kira-kira bagus nggak buat kesehatan Jin? Enggak. Tidak. Nanti kita bahas sama-sama. Oke? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Elisa, silakan. Bu, apa saja makanan yang terkandung pada gambar tersebut? Oh, makanan yang terkandung pada gambar tersebut. Gambar yang ini ya, Elisa ya? Oke. Nah, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada sayuran, ada roti, ada alpukat. Hari ini kita udah duduk perkelompokan ya? Sudah. Di minggu yang lalu, saya sudah membentuk kelompok buat kalian untuk materi sistem pencernaan ini. Nah, pada hari ini, kita akan menguji zat makanan. Supaya kita tahu, zat makanan apa saja sih yang terkandung di dalam gambar tadi. Mungkinkah itu roti, atau itu nasi, atau gorengan, atau apa lagi? Ada tahu, atau pisang, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mulai ya? Ini silakan. Jadi gini Bu, makanan pokok kita itu kan nasi. Iya. Apakah bisa makanan pokok kita itu diganti oleh ubi atau kentang, dan apakah itu berpengaruh pada kesehatan kita? Oke, good job Jin. Oke, pertanyaan yang bagus dari Jin. Nah, bagaimana sih kita bisa mengganti makanan pokok kita? Yang kita tahu makanan pokok kita itu nasi. Kita di Sumatera makanan pokoknya nasi, ya kan? Pakai sambal, pakai gulai, apalagi gitu ya, enak banget ya. Oke. Nah, kalau di daerah lain mungkin makanan pokoknya ada jagung, ubi, bahkan sagu. Bisakah makanan pokok itu kita ganti? Harus tahu dulu, makanan pokok itu mengandung zat apa sih? Apakah dia mengandung zat karbo? Apa fungsinya karbo buat tubuh kita? Apakah dia mengandung protein? Apa fungsi protein buat tubuh kita? Apa mengandung lemak? Apa fungsinya lemak buat tubuh kita? Nah, ini tadi. Oke, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini nanti kalian dipinta untuk mengisinya dari percobaan atau pengamatan yang kalian lakukan pada hari ini. Udah bawa apa aja sih Satria hari ini? Satria bawa apa aja? Oke, Satria bawa mentega. Kemudian tahu, nasi, roti, terus gorengan. Nah, hari ini yang kita akan uji itu adalah zat amilum atau karbohidrat dan lemak. Nah, di LKPD ini udah tertera langkah-langkah kerjanya, Nak. Silakan diikuti langkah-langkah kerjanya. Nah, setelah enggak, ternyata di kelompok 4 ada satu bahan yang ketinggalan loh. Iya. Kita gimana? Oh, ada bahan. Oke, oh ada 2. Thank you. Kelompok 2. Oke, boleh diberikan kepada kelompok 4. Oke, enggak. Silakan melakukan pengamatannya. Gini menteganya nggak?
Oh, di sini. Lihat buku panduannya. Dibaca buku panduannya, nah. Dibaca langkah kerjanya. Langkah kerjanya ini bagi buku panduan. Itu nengok ini. Ini kebanyakan. Anda tuh bisa. Kemudian amati dan catat perubahan warna pada wajah yang bersifat permanen. Ini dikit aja ya. Ini kemudian amili. Ini kan ini dikit aja ya. 3 sampai 5 tetes. Hati. Ya. Di situ tetap di situ tangan nggak usah ikut-ikutan. 2, 3. Ya. 4. Kalau semua. Nih. Kamu hasilnya gimana sih? Dia jadi kayak apa sih korek ya? Dia jadi kayak makanan ya? Berapa tetes ini? 3 sampai 5. Ini rapi pak. Oh, sangat place. Masih udah. Halo. Ini. Oke, tidak oleh ada pinter nggak teman-teman? Nggak ada ya? Dia mati. Katanya kalau misalnya dia transparan, gini loh. Oke, buat pengisian LKPD, referensinya bisa kalian buka di e-modul kita. Itu linknya udah saya share di grup ya. Oke, jadi biar bisa ada bacaan lagi selain dari buku paket kita. Ini kan ada 2 kolom yang kemudian ambil, berarti ini warna dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama, jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari LKPD kami yang akan dipresentasikan pertama oleh Tara. Kepada Tara, kami hipotesisnya aja dulu dibaca. Hipotesisnya baca. Hipotesis dari masalah di atas adalah dikarenakan pada saat sarapan dia mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat. Pengujian amilu bahan makanan nasi berbahan warna dari putih ke hitam atau ungu tua, roti dari putih ke hitam, tahu dari putih ke orange atau coklat muda, gorengan dari coklat atau keemasan ke hitam, margarin dari kuning ke orange ke merah-merahan. Kemudian nasi. Buka maskernya Apri. Yang terus transparan. Perubahan warna pada kertas roti, nasi negatif, roti negatif, tahu negatif. Bukan, itu transparan dan tidak transparan. Kalau minus itu tidak transparan. Nasi menjadi tidak transparan, roti menjadi tidak transparan, tahu menjadi tidak transparan, gorengan transparan, margarin transparan.
Baiklah, berdasarkan hasil kegiatan tersebut di atas, adakah bahan makanan yang lengkap kandungan zat makanannya? Jelaskan alasanmu. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, kami mendapatkan satu bahan makanan yang mengandung lengkap karbohidrat dan lemaknya, yaitu gorengan. Karena pada saat uji coba amilum, gorengan berubah warna dan pada uji coba kertas minyak, gorengan membuat kertasnya transparan. Bahan makanan manakah yang dapat dianggap sebagai sumber karbohidrat? Apa buktinya? Yaitu berubah warna, sedangkan sumber lemak, yaitu kertasnya menjadi transparan. Contohnya karbohidrat, nasi, roti, gorengan, sedangkan lemak adalah margarin dan gorengan. Berdasarkan dari kegiatan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan nih. Nah, jadi zat karbohidrat di dalam makanan itu dapat merubah makanannya menjadi warna hitam atau warna yang lainnya kalau diuji cobakan dengan amilum. Sedangkan zat lemak yang terkandung dalam makanan itu dapat membuat kertas menjadi transparan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus buat kelompok 2. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kelompok kami yang itu tentang uji zat makanan yang dibacakan oleh Pina. Baik, saya akan mengambil alih, saya akan menjelaskannya satu-satu. Hipotesisnya adalah karena makanan yang dimakan tidak seimbang mengakibatkan munculnya rasa ngantuk. Pengujian amilum. Bahan makanan nasi, perubahan warna yang terjadi putih sebelumnya, lalu sesudahnya biru kehitaman. Roti putih lalu berubah menjadi hitam, tahu putih lalu berubah menjadi tetap, dan kuning kecoklatan berubah menjadi hitam, margarin kuning dan tetap. Pengujian lemaknya nasi putih, perubahannya tidak ada, roti putih tidak ada juga, tahu putih tidak ada juga, gorengan putih menjadi transparan, margarin putih menjadi transparan. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut di atas, adakah bahan makanan yang lengkap kandungan zat makanannya? Ada, yaitu gorengan, karena ketika diuji amilum, dia berubah warna dan pengujian lemaknya menjadi transparan. Bahan makanan yang boleh nasi, roti, dan gorengan karena warnanya berubah. Yang sumber lemak adalah gorengan dan margarin. Karena ketika makanan tersebut diletakkan di kertas tersebut berubah warna. Kesimpulan yang kami ambil adalah bahwa nasi dan roti adalah sumber karbohidrat, margarin adalah sumber lemak, dan gorengan mengandung karbohidrat dan lemak. Karena ketika diuji warnanya berubah dan kertasnya menjadi transparan. Oke, terima kasih kelompok 1. Aplaus dulu buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Sekarang terakhir kelompok. Nah, iya 1, 2, 3, 4. Ya, aku tinggalan ya. Aduh, sorry kelompok 2, saya ketinggalan 1. Oke, saya akan berikan penguatan sedikit tentang apa yang sudah kalian amati tadi. Benar nggak sih dari pengamatan kalian itu? Nah, kita uji zat makanan. Tadi ada 5 bahan makanan yang kita uji kan? Iya kan? Iya. Ada nasi, ada roti, ada gorengan, ada tahu, ada mentega atau margarin. Nah, pisangnya kita ganti jadi tahu kan ya? Tadi ya. Oke, baik. Nah, ini dia uji amilum atau uji karbohidrat. Tadi yang kita gunakan larutannya adalah betadin. Gas yang kita gunakan adalah betadin. Apabila bahan makanan tersebut, bukan ungu ya, maaf saya salah di situ, seharusnya biru kehitaman. Nah, apabila zat makanan tersebut kita tetesi oleh betadin sebanyak berapa tetes tadi yang kalian tetesin? 3 sampai 5 tetes, maka dia akan berubah warna menjadi ungu, biru kehitaman. Nah, kemudian yang kedua, kertas roti untuk pengujian lemak. Kalau kertas rotinya yang kita lihat, kita angkat tuh, transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Oke, udah dapat ya. Nah, ini kalau seandainya kita menggunakan zat yang lain. Kalau untuk lugol tadi gantinya adalah betadin yang kita gunakan pada hari ini. Itu praktikum sederhana kita. Maka dia makanan tersebut akan berubah menjadi biru kehitaman. Sedangkan biuret itu untuk uji protein. Nanti kalau kedapatan soal, biuret itu untuk apa sih? Itu untuk percobaan uji protein. Dia akan berubah makanannya menjadi warnanya ungu. Kemudian glukosa, uji glukosa dengan valin A dan valin B, itu akan berubah warna makanannya menjadi merah bata. Oke, sekarang udah tahu nggak kira-kira yang karbohidrat itu apa aja? Kelompok 4.
Apa aja? Dari karbohidrat. Ya, dari bahan tadi. Ya. Roti, Ada roti, nasi, ada nasi. tepung di gorengan. Iya, ada tepung yang ada pada gorengan tadi, yang membalut gorengan tadi. Kemudian, kalau lemaknya tadi dari bahan tadi apa aja? Kelompok 3. Ada margarin, ada apa lagi, satu lagi? Ada lagi nggak? Ada gorengan, ya itu yang mengandung lemak tadi. Oke, nah baik, ini dia karbohidrat. Karbohidrat ini adalah zat gizi yang fungsinya sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan bahan utama bagi otak. Tadi ada permasalahan kan? Gimana kalau seandainya saya makannya pancake, makan roti, karena kelaparan tadi semua ingin dimasukin ke dalam mulutnya, ya kan? Nah, karena kelaparan tadi dia makan terus. Akhirnya pas jam pelajaran ngantuk. Yang dikonsumsinya kebanyakan adalah si karbo. Karbohidrat ini ternyata mengandung glukosa, gula. Iya, dan itu membuat tubuh kita menjadi mengantuk. Oke. Kemudian ada protein. Nah, protein ini tersusun atas unsur karbon C, H, O, dan N nitrogen. Kadang juga ada mengandung belerang. Dia perannya buat apa? Buat pertumbuhan, kemudian buat perbaikan dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Dan dia juga menyusun hormon dan antibodi dan sebagai sumber energi selain karbohidrat. Protein juga bisa sebagai sumber energi, tapi bukan sumber energi terbesar. Sumber energi terbesar kita itu adalah karbohidrat. Oke, nah ini adalah makanan yang mengandung protein. Ada apa itu? Ikan, ada daging, ada keju, ada kacang-kacangan. Tubuh kita ini ibarat mesin, nah. Kalau kita kasih makanan yang bagus, maka mesinnya juga akan bekerja dengan baik. Tapi kalau kita kasih makanannya yang jelek-jelek, mesinnya akan cepat rusak. Ya, begitu ya? Oke. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Paham. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, bisa nggak simpulin satu orang saja dari kelompok yang mana? Bantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran. Ya, siapa? Jim mungkin, atau si Endita? Kok lucu malu-malu? Ya, nggak boleh malu-malu dong. Ya, siapa lagi? Iya, semuanya. iya, yang pembelajaran hari ini. Apa aja? Dapat saya simpulkan dari sini adalah Kita tidak. yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita harus mengkonsumsi sesuatu itu secara seimbang karena masing-masing zat makanan itu memiliki perannya masing-masing, memiliki kandungan masing-masing. Oke, terima kasih Samika. Oke, dari tadi dari pembelajaran kita hari ini bahwa bahan makanan yang kita bawa ternyata banyak mengandung zat-zat makanan. Nah, apa tujuannya kita mempelajari ini? Supaya kita bisa tahu apa sih zat makanan yang kita konsumsi, baik nggak sih buat kesehatan kita. Kamu kan udah tahu fungsinya apa kan? Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas masalah BMI, BMR, dan menu seimbang. Kira-kira nanti tubuhmu itu ideal nggak sih? Tubuhmu itu obesitas nggak sih? Atau tubuhmu itu kekurusan? Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira anak-anak ibu, bagaimana perasaanmu setelah belajar pada hari ini? Coba dong senyum semuanya. Buka maskernya. Maskernya dibuka. Oke, maskernya silakan dibuka. Maskernya silakan dibuka dan tersenyum. Cheese. Oke. Iya. Oke, berarti hari ini happy ya? Udah tahu ya? Kita ada evaluasinya. Silakan Ananda buka link di grup pembelajaran. Kita cek satu-satu, itu ada 5 soal. Kita lihat apakah pencapaian kita udah tercapai, nilainya udah bagus nggak ya? Udah.
Hahaha.